Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, melakukan pemupukan dalam berkebun kelapa sawit itu adalah hal yang wajib. Ketika kita berkebun kelapa sawit tidak melakukan pemupukan, itu ibarat kita itu makan nasi tanpa lauk. Ya, bisa sih kenyang, tapi tidak puas. Begitu juga berkebun kelapa sawit tanpa melakukan pemupukan masih bisa tetap berbuah, namun tidak memuaskan hati kita karena kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal sesuai apa yang kita harapkan. Nah, jadi teman-teman, memupuk adalah satu hal yang wajib. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan pemupukan secara sesuai dosis? Ya, yang penting lakukanlah pemupukan walaupun hanya sedikit. Ibarat kita itu ya seperti makan nasi, kalau tidak bisa beli daging ya cukup makan sayur, yang penting nutrisi kita masih bisa terjaga, seperti itu teman-teman. Nah, yang menjadi dilema adalah kita itu dihadapkan dengan dualisme pupuk ya. Ada yang mengatakan lebih baik memakai pupuk majemuk, ada lagi yang mengatakan lebih baik menggunakan pupuk tunggal, karena ada dua jenis pupuk yang ada di dunia ini ya, yaitu jenis pupuk tunggal dan jenis pupuk majemuk. Itu dalam artian pupuk kimia ya, tidak lain dengan pupuk organik atau pupuk alami ya, beda lagi. Kita membahas pupuk kimia, yaitu pupuk majemuk dan pupuk tunggal. Lalu sebenarnya mana yang lebih baik, pupuk majemuk atau pupuk tunggal? Sebenarnya tidak ada yang lebih baik teman-teman, baik pupuk tunggal baik pupuk majemuk. Tentu yang tidak baik adalah tidak memupuk sama sekali, itu tidak baik. Kalau memakai pupuk NPK atau pupuk majemuk atau pupuk tunggal ya sama baiknya. Namun yang akan kita ulas di sini adalah kerugian dan keuntungan dari menggunakan kedua pupuk tersebut, sehingga kita sebagai petani, terkhusus kita ya petani kecil, bisa memilah mana yang lebih cocok untuk kita, seperti itu. Jadi kalau dibilang mana lebih baik ya semuanya baik, yang tidak baik adalah tidak memupuk. Lalu keuntungannya apa sih ketika kita melakukan pemupukan dengan pupuk majemuk atau dengan menggunakan pupuk tunggal? Terlebih dahulu kita mengenal dulu pupuk majemuk itu apa dan pupuk tunggal itu apa. Pupuk majemuk itu adalah pupuk yang kandungan isinya itu sudah lengkap. Di sana ada unsur nitrogen, terus unsur fosfat, juga ada unsur kalium ya. Ya misalkan contohnya adalah pupuk NPK, ini sebagai pupuk majemuk karena di sana sudah ada 3 unsur, dan bahkan di dalam pupuk NPK itu sudah ada bahan-bahan lain yang dicampurkan di sana seperti seng, seperti besi, magnesium dan lain-lain, sehingga pupuk ini dikatakan adalah pupuk yang lengkap. Lalu pupuk tunggal itu pupuk apa ya? Pupuk tunggal yang unsur haranya itu hanya satu, seperti urea hanya mengandung nitrogen saja, terus TSP itu hanya mengandung fosfat, terus KCl itu hanya mengandung kalium klorida, seperti itu, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau pupuk tunggal sudah bisa diartikan pupuk yang unsur haranya tunggal. Lalu kelebihannya apa teman-teman? Kita bahas satu persatu. Ketika kita menggunakan pupuk majemuk, tentu yang paling utama adalah kita efisiensi waktu dan tenaga. Dengan apa namanya itu, dengan kita menggunakan pupuk NPK misalkan seperti itu, tentunya kita hanya sekali tabur untuk 3-4 bulan mendatang. Kita tidak akan menaburkan lagi karena unsur di sana itu sudah lengkap. Jadi nitrogen ada, kalium ada, di sana kan fosfat ada. Jadi hanya sekali tabur saja kita sudah memenuhi unsur nutrisi dari kebun kelapa sawit kita. Lalu untuk kerugiannya yang dari pupuk tunggal ya tentunya akan memakan banyak waktu, seperti itu. Namun keuntungan dari pupuk tunggal apa? Ya pasti ada keuntungannya ya. Pupuk tunggal ini mengandung unsur nitrogen yang unsur hara yang lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk majemuk. Ya contohnya saja NPK paling tinggi itu NPK 16 16 16. Berarti dalam artian NPK 16 adalah unsur nitrogennya itu 16%, fosfatnya 16% dan kaliumnya 16%. Nah, sisanya apa ya? Sisanya adalah unsur-unsur hara yang lain. Ketika
natrium atau natrium nitrogen ya seperti urea itu biasanya mengandung 46%. Bedanya seperti itu. Bandingkan dengan yang NPK tadi hanya 16% dan yang urea itu 46%, tentunya pupuk tunggal lebih tinggi kandungan nitrogennya dibanding pupuk majemuk seperti itu teman-teman. Selebihnya juga pupuk fosfatnya, TSP-nya juga KCL-nya tentu bahan kandungannya itu akan lebih tinggi daripada yang ada di pupuk NPK. Yang kedua soal harga teman-teman, kalau kita perbandingkan ya, pupuk NPK ini lebih mahal daripada pupuk tunggal ya. Bisa jadi bahkan untuk satu karung pupuk tunggal itu ya hingga kalau untuk beli pupuk NPK ya lumayan dapat 1,5 karung lah, kira-kira seperti itu. Mengapa pupuk NPK ini mahal teman-teman? Karena di sana itu ada bahan stabilisatornya yang terkandung di sana. Karena pupuk tunggal itu sebenarnya tidak bisa dicampurkan. Ada jenis-jenis pupuk seperti urea dan TSP, urea dan KCL itu tidak bisa digabungkan sebenarnya teman-teman, karena di sana mereka itu bersifat antagonis atau saling menormalkan, seperti itulah, kira-kira menetralkan satu sama lain, sehingga keefektifan dari manfaat pupuk tersebut akan sedikit berkurang. Nah, di NPK ini sendiri itu ada stabilisatornya yang bisa membuat mereka itu jadi protagonis, seperti itulah kira-kira. Terus ada bahan-bahan aktif lainnya seperti yang sudah disebutkan tadi, ada seng, ada zat besi dan magnesium dan lain-lain. Itulah yang membuat pupuk ini mahal. Kalau dibandingkan ya kita beli 1 karung, 2 karung, 3 karung, pastikan untuk 1 kali rotasi ada TSP, ada urea, ada KCL, pasti 3 karung. Tentunya untuk NPK juga kalau ingin menyamakan dengan nutrisi yang 3 karung ya pasti beli juga 3 karung. Nah, harga NPK ini tentu akan lebih mahal daripada harga pupuk tunggal. Jadi itulah kekurangan dan kelebihan dari kedua jenis pupuk tersebut. Nah, silahkan teman-teman sendiri bisa menganalisanya, cocoknya apa yang bisa digunakan untuk kalian. Dan tentunya kalau saya sendiri ya, ini saran saya tidak ini, kalau saya sendiri menggunakan pupuk tunggal karena ya sudah ada kelebihannya tadi. Pertama soal harga ya tentunya, kalau yang kedua ya soal kandungannya itu akan lebih tinggi. Dan untuk NPK mungkin ya kita daripada beli 3 karung ya karena sudah lengkap ya kita beli 1 karung saja untuk 1 hektar misalkan, seperti itu. Juga bisa diantisipasi seperti itu biar kita tidak begitu banyak memakan waktu dan biaya. Mungkin hanya itu teman-teman, silahkan kalian menganalisa sendiri bagaimana apa yang cocok untuk diterapkan di kebun kalian dan sesuai dengan kemampuan apa yang ada sekarang kondisi kalian sendiri. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.